Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. Waalaikumsalam. kami kelompok satu memprestasikan proyek database minimarket dengan beranggotakan saya sendiri, Saudara Valen, Saudara Randy, Saudara Hekal, dan Saudara Doni. Untuk pembaca pertama yaitu saya. Deskripsi database. Minimarket merupakan sebuah toko yang menyediakan berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan pokok, rokok, roti, minuman snack, perawatan tubuh, dan peralatan bahan rumah tangga. Untuk menjalankan operasionalnya dengan efisien, toko ini menggunakan sebuah sistem manajemen yang didukung oleh sebuah database. Tujuan database di minimarket ini adalah untuk menyimpan, mengelola, dan mengorganisir data yang terkait dengan operasi bisnis minimarket tersebut sehingga minimarket dapat mengoptimalkan operasional bisnis, meningkatkan efisiensi, dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia. Selanjutnya, Relasi berdasarkan ERD di atas, kardinalitas relasinya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tabel produk memiliki hubungan dengan tabel supplier melalui kolom ID supplier. Kardinalitasnya adalah satu supplier dapat memiliki banyak produk, sedangkan satu produk hanya berasal dari satu supplier. Ini adalah hubungan one-to-many. Tabel produk memiliki hubungan dengan tabel jenis produk melalui kolom kode jenis. Kardinalitasnya adalah salah satu jenis produk dapat memiliki banyak produk, sedangkan satu produk hanya termasuk ke dalam satu jenis produk. Ini juga merupakan hubungan one-to-many. Yang ketiga, tabel pembelian memiliki hubungan dengan tabel pembeli melalui kolom ID pembeli. Kardinalitasnya adalah satu pembeli dapat melakukan banyak pembelian, sedangkan satu pembelian hanya dilakukan oleh satu pembeli. Ini adalah hubungan one-to-many. Yang keempat, tabel pembelian memiliki hubungan dengan tabel karyawan melalui kolom nomor karyawan. Kardinalitasnya adalah satu karyawan dapat melakukan banyak pembelian, sedangkan satu pembelian hanya dilakukan oleh satu karyawan. Ini juga merupakan hubungan one-to-many. Yang kelima, selanjutnya tabel produk memiliki hubungan dengan tabel detail pembelian melalui kolom ID produk. Kardinalitasnya adalah satu produk dapat memiliki banyak detail pembelian, sedangkan satu detail pembelian hanya terkait dengan satu produk. Ini adalah hubungan one-to-many. Yang keenam, tabel pembelian memiliki hubungan dengan tabel detail pembelian melalui kolom nomor beli. Kardinalitasnya adalah satu pembelian dapat memiliki banyak detail pembelian, sedangkan satu detail pembelian hanya terkait dengan satu pembelian. Ini juga merupakan hubungan one-to-many. Yang terakhir, tabel karyawan memiliki hubungan dengan tabel shift kerja. Melalui kolom nomor karyawan, kardinalitasnya adalah satu karyawan dapat memiliki satu shift kerja, sedangkan satu shift kerja hanya ditempati oleh satu karyawan. Ini adalah hubungan one-to-one. Pembaca selanjutnya, Saudara Haikal. Ini ada desain dan rancangan tabel. Yang pertama tabel karyawan. Dan di sini ada nama no karyawan, data tipenya char, panjangnya 5. Yang kedua ada nama karyawan, data tipenya varchar, panjangnya 35. Kal. Yang ketiga jenis kelamin, data tipenya integer, panjangnya 10. Yang keempat, kode posisi karyawan, data tipenya varchar, panjangnya 2. Dan yang kedua, tabel shift kerja. Yang pertama, no karyawan, data tipenya char, panjangnya 5. Kedua, kode posisi karyawan, data tipenya varchar, panjangnya 2. Ketiga, nama posisi karyawan, data tipenya varchar, panjangnya 20. Keempat, jam mulai, data tipenya time. Yang kelima, jam selesai, data tipenya time. Dan yang ketiga, tabel supplier. Yang pertama,
nama ID supplier, data tipenya varchar, panjangnya 6. Yang kedua, nama supplier, data tipenya varchar, panjangnya 50. Yang ketiga, deskripsi, data tipenya varchar, panjangnya 50. Yang keempat, no karyawan, data tipenya char, panjangnya 5. Yang keempat, tabel produk. Yang pertama, nama ID produk, data tipenya char, panjangnya 5. Yang kedua, nama produk, data tipenya varchar, panjangnya 50. Yang ketiga, harga beli, data tipenya integer, panjangnya 11. Yang keempat, harga jual, data tipenya integer, panjangnya 11. Yang kelima, jumlah produk, data tipenya integer, panjangnya 11. Yang keenam, kode jenis, data tipenya char, panjangnya 2. Yang ketujuh, ID supplier, data tipenya varchar, panjangnya 6. Tabel jenis produk, yang pertama, kode jenis, data tipenya char, panjangnya 2. Yang kedua, nama jenis, data tipenya varchar, panjangnya 30. Dan yang terakhir ada tabel pembeli. Yang pertama, ID pembeli, data tipenya char, panjangnya 4. Yang kedua, nama pembeli, data tipenya varchar, panjangnya 30. Yang ketiga, jenis kelamin, data tipenya integer, panjangnya 10. Dan yang keempat, nomor telepon, data tipenya varchar, panjangnya 15. Dilanjut. Saudara Valen. Desain dan rancangan tabel. Pertama, tabel pembelian dengan atribut nomor beli, data tipe char, panjang karakter 3. Kedua, tanggal beli, tipe data date. Ketiga, ID pembeli, tipe data char dengan panjang karakter 4. Keempat, nomor karyawan dengan tipe data varchar, panjang 7. Yang kedua, tabel detail pembelian dengan atribut nomor beli, tipe data char, panjang 3. Kedua, ID produk, tipe data char, panjang karakter 5. Yang ketiga, jumlah beli, tipe data integer, panjang karakter 11. Dan yang keempat, harga total, tipe data integer, panjang karakter 11. Contoh pemanfaatan database di minimarket. Contoh pertama, yaitu menggunakan fungsi SQL join ingin mengetahui berapa jumlah produk yang disuplai oleh supplier. Menggunakan fungsi join untuk menghubungkan tabel produk dan supplier berdasarkan kolom ID supplier. Hasilnya contohnya nama produk rokok gudang garam. Jumlah produknya ada 10 dan nama supplier PT Bokazari Mills. Yang kedua, contoh kedua, menggunakan fungsi SQL join, group dan summaries. Ingin mengetahui jumlah produk sesuai dengan jenisnya. Di sini menggunakan fungsi sum untuk menghitung jumlah produk, menggunakan fungsi join untuk menggabungkan tabel jenis produk dan produk yang memiliki hubungan, yaitu atribut kode jenis menggunakan fungsi group untuk mengelompokkan data. Hasilnya kode jenis contohnya BP dengan nama jenis bahan pokok, total produk ada 144. Ya, contoh yang ketiga ya, menggunakan fungsi join untuk menghubungkan tabel pembeli dan pembelian berdasarkan kolom ID pembeli dan menggunakan join juga untuk menghubungkan tabel pembelian dan karyawan berdasarkan kolom nomor karyawan. Dan ya hasilnya nama pembeli itu ada Rina Agustin, tanggal beli itu tanggal 6 bulan 2 2023 dan nama karyawannya adalah Agustiawan. Dan contoh yang keempat, menggunakan fungsi sum untuk menghitung jumlah produk terjual menggunakan fungsi join untuk menggabungkan tabel pembelian dan detail pembelian berdasar kolom nomor beli menggunakan fungsi group untuk mengelompokkan data. Dan hasilnya ada itu tanggal beli tanggal 6 bulan 2 2023 dan total terjualnya ada 16. Dan ini ada contoh yang kelima,
Sum menggunakan fungsi join untuk menggabungkan kolom ID pembeli dan nomor beli grup, dan di sini kita bisa mengelompokkan data berdasarkan kolom. Dan ini ada hasilnya, nomor belinya ada 101, nama pembeli Rina Agustin, tanggal beli itu tanggal 6 bulan 2 2023, dan total harga pembelian itu ada 74.000. Dan contoh ke-6, menggunakan fungsi sum untuk menghitung jumlah total pembelian menggunakan fungsi join untuk menggabungkan tabel detail pembelian produk dan jenis produk menggunakan fungsi grup untuk mengelompokkan data. Hasilnya ada kode jenis, itu BP, nama jenis bahan pokok, dan total pembelian itu ada 9. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.